Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Hidayah Kempol Pading yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kita bisa hadir berkumpul di majelis ilmu ini. Semoga Allah menerima amal kita, mencatatnya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak dan ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita bersama pelajaran Al-Qawaid Al-Fiqhiyah pada malam hari ini telah sampai pada bait yang ke-22 yang berbunyi, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah wa laysa masyru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'ina madhkur wa laysa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Dan hukum asal pada kebiasaan-kebiasaan kita atau adat tradisi kita itu adalah ibahah, mubah, boleh. Hatta yaji'a shariful ibahah, sampai datang keterangan yang memalingkan dia dari hukum boleh itu tadi. Saya ulangi, hukum asli, hukum asal, atau pada asalnya segala sesuatu yang berkaitan dengan adat, kebiasaan, kehidupan sehari-hari itu hukumnya boleh, sampai datang keterangan, yaitu entah dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menunjukkan bahwasanya dia sudah berubah, sudah berpindah dari hukum aslinya tersebut. Ya. Itu urusan apa? Urusan kebiasaan hidup sehari-hari, urusan tradisi adat yang biasa dilakukan di suatu daerah, di suatu masyarakat. Walaisa masyru'an minal umur, dan tidaklah disyariatkan suatu perkara itu, ya, ghairul ladzi fi syar'ina madhkur, selain yang disebutkan di dalam syariat kita. Dan tidaklah suatu perkara itu disyariatkan kecuali yang memang telah disebutkan di dalam syariat kita. Jadi di sini ada berapa pembahasan Bapak dan Ibu? Ada dua pembahasan. Pembahasan pertama itu tentang kebiasaan manusia, aktivitas manusia yang sifatnya duniawi, ya, yang biasa dilakukan oleh manusia sehari-hari. Contohnya apa? Ya, makan, minum, berpakaian, ya, jual beli,
Apalagi Bapak dan Ibu, pokoknya aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan manusia itu yang dimaksud dengan adat Bapak dan Ibu. Ya, fal adat hiya ma'tadan nasu minal ma'akili wal masyaribi wa asnafil malabisi wal dhahabi wal maji'i wal kalami wa sairi tasarrufatil mu'tadah. Ya, yang dimaksud adat, kebiasaan di sini adalah yang biasa dilakukan manusia, aktivitas harian manusia. Entah itu makan, minum, atau model pakaian, jenis pakaian, ya pergi ke suatu tempat, datang ke suatu tempat, berbicara, gaya bahasa, ya jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, itu yang dimaksud adat. Kalau mungkin bisa saya bahasakan dengan kalimat lain yang lebih mudah adalah ya aktivitas-aktivitas manusia yang sifatnya itu duniawi. Itu hukum aslinya adalah mubah, tidak terlarang kecuali kalau memang ada dalil khusus yang melarangnya. Berarti selama tidak ada dalil yang melarangnya otomatis boleh. Jadi kalau panjenengan bertanya ya, tentang halal haram, misalnya tentang makanan ini, buah ini, ya itu hukumnya apa? Ya, es ini hukumnya apa? Ya, sayur ini hukumnya apa? Ya, itu kalau konsep Anda adalah ada larangan atau tidak, itu benar. Nah, ada larangan apa enggak? Ada enggak dalil yang melarang? Kalau nggak ada yang melarang ya sudah berarti boleh. Nah itu konsep itu benar Pak. Jadi Anda kalau ketemu makanan ya buah-buahan, sayur-sayuran, atau sebuah metode jual beli, metode hutang piutang, pinjam meminjam, pokoknya aktivitas-aktivitas duniawi. Kalau konsep Anda adalah pokoknya gak enek larangannya ya wis berarti oleh. Selama tidak ada larangannya berarti boleh, halal. Itu benar konsep seperti itu. Nah, jadi tidak perlu dalil khusus yang membolehkan. Ya, Anda seandainya tidak ketemu dalil khusus yang membolehkan, apa dalil khusus bolehnya makan apel? Apa dalil khusus yang menyebutkan halalnya buah semangka? Apa dalil khusus yang menyebutkan bolehnya berpakaian dengan yakni model pakaian songkok nasional dan koko dan sarung? Seandainya nggak ada dalil-dalil khusus tentang itu, maka dengan tidak ada dalil yang melarang itu sudah cukup. Seandainya tidak ada dalil khusus yang menghalalkan itu, tapi tidak ada dalil yang melarangnya, itu sudah cukup menjadi bukti pembolehan. Ya. Sudah cukup menjadi bukti bahwasanya itu boleh. Jadi untuk mengatakan apel halal, dalilnya apa? Nggak perlu dalil khusus. Ya kalau ada dalil khusus berarti itu malah mendukung, menguatkan. Tapi seandainya tidak ada, dengan kaidah yang kita bicarakan ini maka sudah cukup. Hukum asli pada makanan, minuman, pakaian itu pada hasilnya boleh. Artinya selama tidak dilarang, nggak ada dalil yang melarangnya, berarti ya sudah boleh. Kembalikan kepada hukum aslinya. Ya. Jadi fala yahrumu minha illa ma harramahullahu wa rasuluhu imma binassin sharihin au yadkhula fi umumin au qiyasin sahih. Nah. Jadi tidak ada yang haram kecuali yang Allah haramkan, kecuali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan, baik itu dengan nas, dengan teks yang jelas dari Al-Quran atau dari As-Sunnah, atau bisa jadi nanti masuk dalam keumuman suatu kaidah atau suatu hasil kias. Nah, apa dalilnya Bapak dan Ibu? Kalau panjenengan ditanya apa dalil bahwasanya semua perkara-perkara aktivitas kebutuhan-kebutuhan manusia duniawi, manusia itu hukum asalnya boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 29.
Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di bumi. Yang ada di bumi itu apa? Nggih, macam-macam. Ya tumbuhan, ya hewan, ya. Tumbuhan ya macam-macam, ada sayur-sayuran, ada kacang-kacangan, ada padi-padian, biji-bijian, ada pakaian, ya, ada apa namanya? Kalau hewan ya ada ikan, ada ayam, ada, sudah itu namanya segala sesuatu yang ada di bumi. Memang segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah memang untuk kita. Nah, maka berarti ya halal. Memang itu untuk kita berarti halal. Nah, itulah dalilnya Bapak. Dalil bahwasannya segala sesuatu itu aslinya halal. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kebutuhan-kebutuhan manusia, sandang, pangan, papan, ya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, ya pakaian, jenis pakaian itu hukum asalnya boleh. Ini dalilnya. Karena memang Allah ciptakan itu semuanya untuk kita. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala dan rizkinya yang baik. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakan, semuanya itu memang diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Secara khusus pada kehidupan, untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini, dan khusus untuk mereka nanti pada hari kiamat. Jadi memang rezeki-rezeki yang baik, ya makanan, minuman, ya pakaian dan segala sesuatu itu memang pada asalnya memang diciptakan untuk kita. Jadi memang halal. Nah, yang haram apa? Nanti kalau ada dalil khusus yang mengharamkan. Ya, kalau ada dalil khusus dari Quran yang mengharamkan, baru itu haram. Kalau nggak ada dalil pengharamannya berarti otomatis halal. Nah, ini berbeda dengan masalah ibadah. Ya, kalau dalam masalah ibadah konsepnya tidak seperti tadi. Kalau dalam masalah ibadah kebalikannya. Walaisa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Tidak disyariatkan suatu perkara itu kecuali yang disebutkan dalam syariat kita. Jadi kalau syariat kita, Quran, hadis menyebutkan, memerintahkan, ya, menganjurkan, baru itu kita lakukan. Kalau tidak ada penyebutannya dalam Quran, dalam hadis atau dalam qiyas yang sahih, nah, maka otomatis dia terlarang meskipun nggak ada dalil yang melarang. Nah, meskipun tidak ada dalil yang melarang, secara otomatis dia terlarang dengan sendirinya. Jadi kurang tepat kalau ada orang yang pertanyaannya itu modelnya begini, ya. Misal kita mengatakan, membawakan suatu pembahasan perkara-perkara yang haram dilakukan dalam ibadah dan termasuk bagian dari bid'ah, sesuatu yang diada-adakan. Terus orang itu misalnya nggak terima. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya ini terlarang. Ada nggak dalil yang melarangnya? Nggak ada, ya berarti ya sudah, berarti boleh. Nah, itu konsep seperti itu keliru. Kalau urusan ibadah nggak ada dalil pelarangan, itu bukan berarti tidak terlarang. Kita lihat ada nggak dalil yang memerintahkan. Kalau tidak ada dalil yang menganjurkan, memerintahkan, ya berarti otomatis terlarang meskipun tidak ada dalil pelarangan. Ya, bisa dipahami Bapak dan Ibu nggih? Jadi perkara bid'ah itu dalil khususnya itu enggak ada, Pak.
Nah, ini bid'ah, itu bid'ah. Dalilnya apa? Yuk, bukan kita yang mendatangkan dalil, tapi yang melakukan itu. Kamu melakukan itu dasarnya apa? Nah, itu benar. Nah, jadi Anda melakukan ibadah yang aneh-aneh begini itu dalilnya apa? Dalilnya nggak ono larangan nih. Saya melakukan ini memang nggak ada perintahnya, tapi nggak ada larangannya. Saya cari-cari larangannya nggak ada. Berarti kan boleh, nggak dilarang kok. Nah, kita katakan karena tidak ada perintahnya, karena tidak ada anjurannya, ya otomatis terlarang, meskipun tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Makanya sebagian ulama mengatakan dalilnya bid'ah itu apa? Dalil untuk masalah-masalah yang secara rinci, ini bid'ah secara rinci. Dalilnya apa? Mereka sebagian mengatakan dalilnya adalah adamud dalil. Dalilnya adalah tidak ada dalil. Ya, perbuatan yang dilakukan yang baru, yang aneh-aneh, yang tidak ada contohnya. Nah, itu tidak ada dalilnya ya. Karena tidak ada dalilnya, otomatis itu adalah sekaligus dalil bahwasanya itu adalah terlarang. Nah, karena itu tidak ada dalil yang memerintahkan, berarti otomatis dia terlarang. Nah, baik. Supaya kita tidak dituduh mengada-ngada, kita sebutkan dalilnya. Apa dalil bahwasanya aslinya perkara-perkara yang kaitannya dengan ibadah itu dilarang, tidak boleh dikerjakan. Nunggu sampai ada perintah, nunggu sampai ada anjuran, nunggu sampai ada dalil baru kita lakukan. Kalau tidak, kita tidak melakukan. Nah, apa dalilnya? Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 61. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka sebuah ajaran agama yang tidak diizinkan Allah? Ini kalimat apa, Pak? Kalimat pertanyaan, tapi maksudnya bukan bertanya, tapi untuk memberikan peringatan keras, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada mereka yang suka membuat hal-hal yang aneh, hal-hal yang baru. Nah, apakah mereka punya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan selain Allah yang bisa mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah? Nah, berarti sesuatu yang tidak diizinkan Allah. Nah, berarti tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah yang membuat syariat baru itu ditentang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras, murka kepada mereka yang punya tandingan, kemudian tandingan-tandingan itu membuat ajaran. Syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihillah. Suatu bagian dari agama yang bukan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang kedua, dalil dari hadis yang sangat terkenal sekali, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, yaitu urusan syariat, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Siapa yang mengada-ngada memunculkan hal-hal baru dalam syariat ini, padahal tidak merupakan bagian dari syariat ini, maka dia tertolak. Nah, dalam riwayat lain, man amila, siapa yang beramal dengan suatu amalan, man amila amalan laisa alaihi amruna, tidak ada dari kami perintahnya, fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada ya perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Berarti amalan itu nunggu ada perintahnya, anjurannya. Kita sholat memang ada anjurannya, ada perintahnya.
Kita puasa Ramadan memang ada anjurannya, ada perintahnya. Nah, kita berzakat memang ada anjurannya. Nah, kalau tidak ada anjurannya, fahuwa raddun. Nah, berarti itu tertolak, berarti itu termasuk sesuatu yang muhdats, sesuatu yang diada-adakan. Jadi hendaknya ini dibedakan, hendaknya dibedakan. Jadi urusan duniawi, aktivitas manusia, duniawi manusia, makan, minum, dan urusan ibadah, sholat, zakat, puasa, zikir, tilawah Al-Quran itu harus dibedakan. Ya. Kenapa dibedakan? Ya karena memang syariat membedakannya. Agama ini memang membedakannya. Sebagian orang kan menganggapnya kan sama. Nah, sebuah dalih yang sudah klasik yang diucapkan oleh sebagian orang, nah, yang kita mungkin kita luruskan perbuatannya. Nah, Pak, ini bid'ah. Nah, Bu, ini tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalil klasiknya apa? Ya, semuanya kalau memang bid'ah ya berarti mikrofon ya bid'ah. Ya, azan pakai mic bid'ah. Ya, pengajian ada syutingnya seperti ini ya bid'ah. Ini di zaman Rasulullah nggak ada. Ya, panjenengan naik sepeda motor juga bid'ah. Jual saja sepeda motornya, belikan unta, karena Rasulullah tidak pakai sepeda motor. Naik haji pakai pesawat juga bid'ah. Nah, berarti ini orang ini nggak paham. Dia tidak membedakan mana urusan agama, ibadah, mana urusan duniawi. Kalau urusan naik kendaraan, sepeda motor atau pesawat atau unta, itu urusan apa? Urusan dunia. Dan kaidah tadi menyebutkan apa? Hukum asli pada urusan dunia, urusan kendaraan itu boleh. Jadi pesawat ya boleh, sepeda motor boleh. Nah, bukan bid'ah. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah ibadah, nah, tidak ada contohnya dari syariat, baru itu bid'ah. Jadi memang beda Bapak dan Ibu. Jadi kita membedakan karena memang Allah Subhanahu wa taala membedakannya. Ya. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, kan kadang orang seperti itu ya. Misalnya apa? Beduk bid'ah ya sudah, berarti mikrofon bid'ah sekalian, enggak usah pakai mikrofon sekalian. Ya beda. Nah, jadi urusannya itu memang urusan yang dua hal yang memang tidak sama, tidak bisa disamakan. Jadi kalau panjenengan bertanya, kenapa kok dibedakan? Bukankah orang mengerjakan aktivitas dunia kalau niatnya ibadah dihitung ibadah juga? Gini mboten Pak. Jadi sama-sama ibadah, kenapa kok dibedakan? Ya, tetap beda karena ada perkara yang memang asli ibadah seperti sholat, zakat itu aslinya ibadah. Ada yang perkara yang aslinya itu dunia. Panjenengan bekerja, panjenengan makan, panjenengan minum itu sebenarnya aslinya bukan ibadah. Nah, dia bisa menjadi ibadah jika memang diniatkan untuk mendukung ibadah. Jadi memang ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah asli. Nah, ibadah murni ibadah, ada yang tidak murni ibadah, yaitu aslinya perkara dunia. Nah, jadi pembagian ini atau pembedaan ini itu pembedaan yang sangat berdasar. Nah, baik Bapak dan Ibu, pembahasan ini mengajak kita untuk membahas secara detail tentang apa itu bid'ah. Maka sekalian saja, ini pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang sensitif, tapi nggak apa-apa, santai aja Pak. Nah, insya Allah tidak panas, biasa aja. Saya ingin mendudukkan bid'ah itu apa dan apakah bid'ah itu semuanya sesat. Ini yang sering menjadi pertanyaan dan sering menjadi bahan perdebatan. Baik, bid'ah itu apa Bapak dan Ibu? Yang panjenengan ngertosi nopo tentang bid'ah itu, definisi, pengertian, arti daripada bid'ah.
Bid'ah itu mala aslalahu minasyara'. Itu pengertian para ulama ya. Mala aslalahu minasyar'i yadullu alaihi, sesuatu yang tidak ada landasannya, dasarnya dari syariat. Ya. Sebagian lagi ulama menyebutkan thariqatun fid dini mukhtara'atun, sebuah metode dalam agama yang mukhtara'ah, diada-adakan, inovasi baru. Yuqsadu bihi au yuqsadu biha at-taqarrub ilallah. Dan metode baru yang diada-adakan itu diada-adakan dalam rangka apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi memang urusan ibadah, urusan taqarrub kepada Allah, tapi caranya adalah mukhtara'ah, inovasi baru. Nah, ini perlu kita ingat Bapak dan Ibu. Karena sebagian orang yang mengatakan bid'ah, 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 ternyata ditanya masalah bid'ah apa artinya bingung. Terus kebanyakan jawabnya itu ya yang tidak dilakukan Rasulullah ya berarti bid'ah. Itu sebenarnya pengertian itu salah. Takrif seperti itu, definisi seperti itu salah, dan itu berbahaya, bisa kembali menyerang Anda, menjadi bumerang bagi Anda sendiri. Kalau Anda mengatakan yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah, itu hati-hati, kalimat itu akan bisa menyerang panjenengan piyambak. Ya berarti kamu selama ini berbuat bid'ah. Akan dibalik begitu. Banyak perkara-perkara yang tidak dilakukan Rasulullah kamu kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan puasa tanggal 9 Muharram atau tidak? Tidak. Rasulullah itu pernah berkata, idzan fil amil muqbil sumna insyaallah. Ya, insyaallah kita tahun depan puasa tanggal 9. Tanggal 9 Muharram. Kenapa? Karena kalau 10 Muharram saja itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi. Kan ada sunnahnya puasa Muharram, 10 Muharram. Tapi karena itu sesuatu yang diagungkan oleh Yahudi, maka Rasulullah pernah berkata, kalau begitu kita puasa tanggal 9 juga tahun depan. Jadi tanggal 9 kita puasa, tanggal 10 kita juga puasa, supaya tidak menyamai Yahudi. Tapi Rasulullah SAW tahun depannya itu sudah wafat. Jadi beliau belum sempat melakukan puasa itu. Jadi Rasulullah tidak melakukannya. Nah, kalau definisi bid'ah adalah sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, ya berarti kita tidak boleh melakukan puasa tanggal 9. Ya. Karena memang tidak dilakukan Rasulullah. Makanya definisi bid'ah jangan begitu, Pak. Mala aslalahu, sesuatu yang tidak ada landasannya dalam syariat, dasarnya dari syariat. Bisa begitu, atau bisa yang takrif yang kedua sama saja, thariqatun fid dini mukhtara'ah, sebuah metode beragama ya yang diada-adakan, inovasi baru dalam agama, yuqsadu bihi taqarrub ilallah, dan dimaksudkan dengan inovasi itu adalah taqarrub, beribadah kepada Allah. Jadi dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi caranya pakai inovasi baru. Ya. Kalau ada dasarnya nggak apa-apa, meskipun tidak dilakukan Rasulullah. Nah, asalkan ada dasarnya, nggak apa-apa, meskipun tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita luruskan pengertian bid'ah. Jangan sekali lagi menyebut bid'ah itu yang tidak dilakukan Rasulullah. Karena yang tidak dilakukan Rasulullah itu ya banyak, tapi tidak bid'ah. Kenapa kok tidak bid'ah? Karena ada dasarnya, Quran atau sunnah qauliyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah, ya tidak dilakukan, tapi Rasulullah pernah menyuruh, ya. Atau Rasulullah pernah membolehkan sahabat yang berbuat, Rasulullah tidak berbuat, sahabat yang berbuat, tapi Rasulullah membenarkan. Nah itu berarti dasar. Jadi Rasulullah nggak melakukan, tapi dilakukan sahabat dan oleh Rasulullah ditakrir, itu jadi sunnah juga, bukan bid'ah. Ya.
yang paling sering disebut adalah pembukuan Quran. Di zaman Rasulullah itu nggak ada pembukuan Al-Quran seperti model mushaf seperti ini. Di Quran itu zaman dulu, di zaman Rasulullah itu berupa lembaran-lembaran yang terpotong-potong. Kadang sebagian orang hanya memiliki satu lembar saja, kadang ada yang memiliki satu surat saja, kadang ada yang memiliki 2 surat saja. Adapun yang lengkap mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas utuh itu nggak ada. Baru di zaman Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat di zaman Abu Bakar baru dikumpulkan, dijilid jadi satu. Nah, itu kalau kita nggak paham definisi bid'ah, nanti dikiranya itu bid'ah. Wah, bid'ah nggak dilakukan Rasulullah. Iya, Rasulullah nggak melakukan, tapi ini bukan sesuatu yang tidak berdasar. Memang Rasulullah tidak melakukan, tapi ini ada dasarnya. Nah, dasarnya apa? Dasar yang paling kuat itu adalah ijma'. Ijma' para sahabat, kesepakatan, ittifaq, persetujuan semua sahabat, tidak ada yang mengingkari. Ijma' itu dalil apa tidak? Dalil ya, Al-Quran, As-Sunnah, ijma', qiyas. Para sahabat itu sepakat semua, tidak ada yang mengingkari tentang pembukuan Al-Quran ini. Kemudian ijma' ini berdasar pada Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim. Al-Quran itu adalah kitab. Dzalikal kitab, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Jadi ketika Al-Quran belum dibukukan, itu Al-Quran sudah menyebut dirinya sebagai sesuatu yang dibukukan, kitab. Dzalikal kitab, itulah Alkitab, buku ya. Ini isyarat bahwasanya Quran itu boleh dibukukan ya. Terus apalagi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis melarang membawa Al-Quran ke negeri musuh. Nah, itu juga isyarat dari beliau bahwasanya Quran itu akan dibukukan. Jadi ada dalilnya. Memang Rasul tidak mengerjakan, tapi ada landasannya. Nah, baik, ini definisi dari bid'ah. Sekarang adakah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, atau nggak ada? Sesat semuanya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Kalau saya pribadi Bapak dan Ibu, masalah ini tidak terlalu ngegas. Saya tidak terlalu mengingkari orang yang mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah. Karena memang yang menyebutkan bid'ah itu ada yang hasanah itu adalah sebagian ulama ahlus sunnah juga. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama ahlus sunnah apa mboten? Ya, Imam Syafi'i, nah, pengikut beliau ya, Imam Nawawi dan ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya. Beliau menyebutkan memang ada bid'ah itu ada 2, bid'ah madmumah dan bid'ah mahmudah. Ada bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, ada yang bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela. Ini ucapan ulama ahlu sunnah. Nah, makanya saya tidak terlalu ngegas kalau ada yang mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah. Nah, cuma yang perlu kita bahas adalah apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang senada dengan beliau, sependapat dengan beliau. Apa maksud mereka mengatakan ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela? Ini harus kita pahami. Jangan kita telan mentah-mentah ucapan beliau ya. Sebagian orang mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Dalilnya apa? Imam Syafi'i. Nah, tapi dia mungkin tidak paham dengan maksud Imam Syafi'i sendiri. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bersama bahwasanya Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang lain yang membagi bid'ah itu ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Itu memaksudkan ya, dengan pembagian itu adalah ma wafaqa kitaban au sunnatan fahuwa mahmud
Wa ma khalafa kitaban au sunnatan fahuwa madmum. Kurang lebih demikian maksud Imam Syafi'i. Apa saja yang mencocoki kitab, mencocoki sunnah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Dan apa saja yang menyelisihi kitab atau menyelisihi sunnah, itulah bid'ah yang tercela. Jadi itu maksudnya Imam Syafi'i dan yang lain membagi bid'ah dua itu. Seperti apa Bapak dan Ibu? Contoh bid'ah tapi mencocoki Quran dan sunnah. Panjenengan mungkin bingung. Bid'ah itu kok mencocoki sunnah itu gimana? Bid'ah kok mencocoki Quran? Yo jenenge duduk bid'ah. Nah, itu berarti pengistilahan saja Bapak dan Ibu. Ya, kalau ulama lain mengatakan kalau mencocoki Quran dan sunnah berarti ya sunnah. Berarti ya masyru' disyariatkan, bukan bid'ah. Tapi memang Imam Syafi'i mengatakan seperti itu namanya bid'ah tapi hasanah. Jadi itu beda dalam pengistilahan saja, tapi maksudnya itu sama. Nah, beliau kalau ada sesuatu yang mencocoki Quran dan sunnah setuju. Tapi kalau bid'ah menyelisih Quran, menyelisih sunnah, maka itu yang disebut bid'ah yang madmumah, tercela. Nah, sekarang kita pengen tahu kenapa Imam Syafi'i kok mengistilahkan bid'ah hasanah. Wong mencocoki Quran, mencocoki sunnah, kok bid'ah hasanah? Kok diistilahkan bid'ah? Iya, karena memang mengikuti dalil Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang sholat tarawih berjamaah? Beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Sholat tarawih Pak, sholat tarawih berjamaah di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab melihat sholat tarawih dulu awalnya itu orang nggak berjamaah, yakni sholat sendiri-sendiri atau berjamaah tapi terpisah-pisah. Nah, terus akhirnya disatukan, dijadikan satu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di bawah imam satu saja, yaitu Ubay bin Ka'ab. Nah, melihat ini Umar senang. Nah, nikmatil bid'ah hadiyah. Kalau ada bid'ah yang baik ya ini, yang bid'ah baik itu yang ini. Nah, sekarang kita mau lihat sholat tarawih itu bagaimana? Benarkah dia sesuatu yang inovasi baru? Tidak. Kalau kita melihat di zaman Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah pernah mengerjakan. Dalam Ramadan beliau mengerjakan 2 atau 3 malam, ya, diikuti oleh banyak sahabat. Nah, semakin hari semakin banyak. Hari pertama banyak, hari kedua tambah banyak, hari ketiga tambah banyak lagi, tapi Rasulullah nggak hadir. Kenapa? Kata Rasulullah, khawatir kalau ini nanti kemudian diwajibkan. Itu kan sunnah. Nanti kalau orang terbiasa mengerjakan itu bisa jadi hukum itu berubah menjadi wajib. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Beliau kasihan terhadap umatnya kalau sampai ibadah ini diwajibkan, berat bagi umatnya. Makanya Rasulullah tidak hadir. Nah, jadi ibadah sholat malam taraweh di bulan Ramadan ya, secara berjamaah itu pernah dilakukan Rasulullah. Tapi karena ada kekhawatiran seperti itu, beliau meninggalkannya. Sampai beliau wafat. Terus berganti Khalifah Abu Bakar, juga tidak ada. Di zaman awal-awal Umar juga tidak ada. Baru muncul di kemudian hari di zaman Umar itu. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya ada contohnya, ada sunnahnya. Cuma karena suatu uzur ditinggalkan. Terus uzur itu hilang, maka dilakukan lagi karena uzurnya sudah tidak ada. Kekhawatiran untuk diwajibkan itu sudah tidak ada karena Rasulullah sudah wafat, sudah tidak mungkin ada perubahan syariat. Nah, wahyu sudah selesai, tidak akan mungkin dirubah. Nah, jadi kekhawatiran hal itu menjadi ibadah yang wajib itu sudah tidak ada, makanya
diadakan. Jadi itu sesuatu yang lama dihidupkan lagi. Nah, jadi sesuatu yang sudah lama nggak ada, pernah ada, terus lama nggak ada, terus ada lagi. Itu kan sesuatu yang memang dari satu sisi kelihatan baru. Nggih napa mboten, Pak? Dulu pernah ada, tapi sudah bertahun-tahun lamanya nggak ada, terus muncul lagi. Berarti kan kayak baru, ya kan? Nah, makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan nikmatil bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah itu ini, sesuatu yang baru. Nah, beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah, sesuatu yang baru adalah ini, karena memang dari satu sisi memang itu kelihatannya baru, Pak. Nah, dari sisi bahasa, para ulama menyebutkan dari sisi lughah, dari sisi definisi bahasa, bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Nah, pengertian bahasanya begitu. Dari sisi itu memang iya baru. Tapi dari sisi lain itu sudah ada contohnya. Sudah pernah dilakukan Rasulullah, berarti berdasar napa mboten? Berdasar. Maka bukan bid'ah. Secara agama dia bukan bid'ah. Nah, makanya muncul istilah dari Imam Syafi'i, ma wafaqa kitaban au sunnatan fahuwa bid'ah mahmudah. Kalau mencocoki kitab, mencocoki sunnah, maka itu bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Seperti salat tarawih tadi, mencocoki. Nah, ya dikatakan bid'ah karena memang sudah lama nggak ada, terus ada lagi. Makanya dia mahmudah, terpuji. Bid'ah tapi terpuji. Tapi bagi para ulama yang lain itu bukan bid'ah istilahnya. Ya itu namanya istilahnya ya sunnah. Mencocoki sunnah ya berarti sunnah. Jadi menurut saya sama saja Imam Syafi'i maupun ulama yang lain yang tidak sepakat dengan Imam Syafi'i itu sebenarnya tujuannya sama. Nah, cuma pengistilahannya aja beda. Dalil lagi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan yang lain mendukung bid'ah hasanah ini adalah dulu ada anjuran untuk sedekah. Ada orang yang sangat membutuhkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajak sedekah. Siapa yang bersedekah untuk orang ini? Diam. Lagi, siapa yang mau bersedekah untuk membantu orang ini? Diam lagi, nggak ada jawaban, nggak ada komen dari para sahabat. Sampai akhirnya ada satu orang yang datang membawa segebok. Kok segebok? Kalau dulu ya kepingan itu, uang dinar. Ya, membawa uang banyak diletakkan, ya, untuk membantu orang yang diiklankan oleh Rasulullah. Nah, begitu orang ini mengeluarkan sedekahnya, langsung yang lain itu ikut, Pak. Ya, gara-gara ada satu orang yang memulai kebaikan ini diikuti oleh orang yang lain. Maka Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a. Siapa yang mengadakan sesuatu dalam Islam, hal yang baru, baik, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia dapat pahala dan termasuk juga dapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Nah, perhatikan di sini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang memulai hal baru dalam Islam, ya, dan itu adalah suatu hal yang baik, sunnatan hasanatan, ya, maka dia dapat apa? Pahalanya dan sekaligus pahala orang-orang yang mengikutinya. Nah, coba, ini juga dalil bid'ah hasanah, Pak. Memulai hal baru, tapi yang baik, dapat pahala. Nah, coba kita lihat, apakah sedekah ini sesuatu yang baru? Tidak. Itu sesuatu yang ditinggalkan oleh manusia, tapi nggak baru, ditinggalkan. Terus ada orang yang memulainya lagi, terus akhirnya orang-orang datang mengikutinya. Nah, dari situ dia seolah-olah memulai hal yang baru, tapi apa yang baru dia lakukan itu sebenarnya bukan inovasi dari dia. Nah, itu sesuatu yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu
alaihi wasallam. Sedekah itu sudah ajaran Islam, bukan sesuatu yang baru. Cuma karena dia ditinggalkan, ya, terus ada orang yang memulainya lagi, semarak lagi, kayaknya baru. Nah, itulah yang dimaksud oleh para ulama termasuk Imam Syafi'i dengan bid'ah hasanah. Nah, jadi sesuatu itu memang baru, tapi sebenarnya dia itu tidak menyelisih kitab, tidak menyelisih sunnah. Nah, dan ulama lain mengistilahkan hal yang seperti ini bukan bid'ah. Istilahnya apa? Ya sunnah, ya baik, bukan bid'ah. Jadi kalau begitu ini khilaf lafzi kata para ulama. Khilaf lafzi, khilaf tapi khilaf penyebutan saja, perbedaan dalam urusan menyebut istilah saja. Tapi sebenarnya mereka tidak khilaf, tidak berbeda pendapat, tidak berselisih pendapat, sama. Nah, Imam Syafi'i meskipun mencetuskan istilah bid'ah hasanah, tapi tidak sembarang amalan dimasukkan ke bid'ah hasanah. Ya. Contoh Bapak dan Ibu, beliau mengatakan berkenaan dengan kegiatan ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat acara makan-makan, sina'atut ta'am. Nah, itu adalah makruh. Wa akrahul maktam, kata beliau. Saya tidak menyukai maktam, yaitu ngumpul-ngumpul. Wasina'atut ta'am, bikin makanan setelah kematian, li'annahu yujaddidul huzn wa yukalliful mu'n, karena itu akan menambahi beban. Wis ditinggal keluarganya, bersedih, dirundung duka, malah mengeluarkan biaya banyak ya untuk berkatan, untuk ini. Itu beliau ternyata beliau berkomentar akrohu, saya tidak menyukai hal itu. Berarti itu bid'ah hasanah nama mboten menurut beliau? Bukan bid'ah hasanah. Memang beliau mencetuskan istilah bid'ah hasanah, tapi ternyata apa yang dianggap bid'ah hasanah oleh orang sekarang itu oleh Imam Syafi'i yang punya istilah bid'ah hasanah sendiri tidak dianggap sebagai bid'ah hasanah. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu. Jadi perlu didudukkan bid'ah hasanah itu apa. Ternyata Imam Syafi'i yang mencetuskan istilah itu enggak sembarangan memasukkan segala sesuatu yang dipandang baik langsung masukkan ke hasanah. Ya, ternyata enggak begitu. Jadi beliau pada asalnya beliau mengingkari juga ini acara-acara baru ya, dalam agama, inovasi baru dalam agama. Nah, itu beliau mengingkari juga pada asalnya. Yang beliau benarkan, bid'ah hasanah yang beliau benarkan itu sesuatu yang memang ada landasannya dari Quran dan As-Sunnah. Hanya saja itu mungkin sudah lama tidak dihidupkan, tidak disemarakkan. Ya, kemudian ada lagi orang yang menyemarakkan, muncul lagi, baru lagi. Nah, itulah bid'ah hasanah menurut versi beliau. Mudah-mudahan ini kaum muslimin yang mengikuti ucapan beliau ya tidak hanya sekedar mengikuti istilah beliau, tapi juga paham konsekuensi, maksud, makna yang terkandung dalam istilah beliau bid'ah hasanah ini. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu Isya, kita akhiri sampai di sini. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa disampaikan setelah adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya sholat idain? Sholat idain di tanah lapang yang mana depannya adalah tanah perkuburan yang tidak memiliki batas atau pagar antara tanah yang kami gunakan untuk sholat dan perkuburan tersebut. Sedikit bercerita, dulu batas keduanya ada pohon jati. Sepanjang batas tersebut qadarullah sekarang ditebang. Juga dulu apabila kami sholat di sana, kami tutup dengan terpal agar perkuburan tidak terlihat oleh jamaah. Mohon sekiranya Ustadz menjelaskan agar kami tidak ragu dan jelas permasalahan ini. Ada gambarnya juga, tanah lapangan. Terus belakangnya apa depannya Pak? Depannya. Jadi di arah barat ya. Di arah barat. Di arah kiblat kuburannya. Ya. Memang ada larangan sholat ilal kubur. As-sholah ila. Ila itu menghadap, menuju. Nah, dan boleh jika ada batas ya. Kalau sudah ada batas berarti sudah tidak ila lagi. Nah, batasnya apa? Kalau secara syariat memang tidak ada batas khusus yang ditetapkan, maka batas itu kembali kepada urf. Jadi sesuatu yang oleh umumnya manusia itu dianggap sebagai pembatas, ya sudah, itu batas namanya. Ya. Yang disebutkan para ulama, contoh-contoh yang yang bisa disebut sebagai pembatas apa? Jalan misalnya. Ini ada lahan kuburan, terus ini ada masjid misalnya, atau tanah lapang untuk sholat id. Tapi antara dua tanah ini ada jalan, dibuat lalu lalang manusia. Berarti sudah, berarti ini bukan satu area. Kalau sudah seperti itu berarti bukan satu area lagi. Terus diantaranya lagi adalah sungai. Ada sungai yang berada di tengah-tengah itu. Berarti memang ini bukan dua area, bukan satu area. Jadi sudah terpisah. Ada lagi misalnya tembok. Nah, jadi masjid depannya ada kuburan tapi sudah dibatasi tembok. Jadi itu tidak ada khusus dari syariat. Yang jelas apa saja yang oleh umumnya manusia disebut sebagai pemisah secara urf, itu dianggap pemisah, pembatas, maka insya Allah itu sudah cukup. Nah, cukup sebagai pembatas. Nah, di sini yang ditanyakan adalah terpal. Wallahu alam, saya sendiri belum berani menghukum ini. Nah, kalau sementara ya, jangan diambil dulu ucapan saya ini. Nah, kalau saya sih kurang sreg dengan terpal, tapi boleh Anda diskusikan dengan ustadz lainnya. Ya, ini sekali lagi ini bukan jawaban yang pasti. Nah, ini sementara saja. Nah, Anda boleh mendiskusikannya dengan ustadz yang lain. Nah, jadi kalau untuk sementara saya melihat ini kok kayaknya belum. Nah, tapi sekali lagi ini bukan sesuatu yang sifatnya mengharuskan. Kalimat saya ini tidak mengharuskan untuk diikuti. Jadi ini masih pendapat sementara. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Nggih. Nggih. Iya. Kullu bid'atin dhalalah. Tentunya Imam Syafi'i juga sudah baca hadis ini. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, setiap bid'ah itu sesat. Nah, tapi kalimat kullu, setiap, semua, itu
dalam versinya Imam Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau, artinya itu tidak mesti semua. Aneh ya? Tapi sebenarnya nggak aneh Pak, biasa aja. Pernah ada seorang suami mengucapkan kepada istrinya, "Aku ini kurang apa, Dek? Bukankah sudah aku berikan kepadamu semuanya?" Semuanya itu maksudnya apa? Apakah benar semuanya? Nah, insya Allah enggak Pak. Ada yang belum diberikan. Nah, semuanya. Nah, mungkin hatinya belum diberikan semuanya. Hatinya mungkin diberikan kepada ibunya, gajinya mungkin sebagian kepada ibunya, sebagian kepada adiknya, ya kan? Tapi dia bilangnya, "Dek, aku ini kurang apa, Dek? Nah, kok kamu masih kurang bersyukur, kurang terima kasih? Aku ini kurang apa? Sudah aku berikan kepadamu semuanya." Nah, apakah benar semuanya? Ya, sebenarnya enggak semuanya Pak. Nah, tapi banyak. Sudah aku berikan kepadamu banyak. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu memang ada kayak begitu, kullu, setiap, semua. Tapi terkadang memang artinya itu tidak semua, masih ada pengecualian-pengecualian. Kalau dalam Al-Quran, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ya. Di belakang orang-orang miskin itu ada raja yang mengambil semua kapal secara paksa. Kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Musa dan Khadir. Nah, ini kenapa kamu merusak kapal-kapal itu, Khadir? Ya, karena di belakang para orang-orang miskin pemilik kapal itu ada raja yang merampas kulla safina, semua kapal dengan paksa. Makanya saya lubangi biar nggak diambil. Nah, karena ini berarti pertanda apa Bapak dan Ibu? Apakah raja itu mengambil semua kapal? Tidak. Yang diambil itu kapal yang baik saja. Nah, yang rusak ditinggal. Makanya Nabi Khadir tadi apa? Merusak kapal, dirusak kapal itu. Sengaja dirusak supaya tidak diambil. Nah, tapi dalam Al-Quran bahasanya adalah ya'khudhu kulla safina, merampas semua kapal. Nah, padahal tidak semua kapal, tapi apa? Yang baik-baik saja. Jadi di dalam Al-Quran ada pemakaian bahasa kullu yang artinya semua, tapi memang tidak semua. Nah, itulah dalil Imam Syafi'i. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Sebenarnya Bapak, kalau saya cenderung mengatakan, ya, kalau memang ada dalil nggak apa-apa. Kalau tidak ada dalil berarti kullu itu dimaknai apa adanya. Aslinya kata kullu itu memang untuk semua. Kullu bid'ah, semua bid'ah, nggak ada yang dikecualikan. Nah, kalau mau mengatakan ada pengecualiannya boleh, tapi pakai indikasi, pakai dalil, pakai keterangan yang lain. Nah, bagi Imam Syafi'i keterangannya yaitu tadi perkataannya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu dan hadis tentang sedekah tadi. Itu menurut beliau bisa, atau menurut orang-orang yang sepemahaman dengan beliau bisa dijadikan sebagai keterangan untuk memalingkan kata kullu bid'atin tadi dari yang aslinya maknanya seluruh menjadi tidak seluruh. Itu indikasi menurut Imam Syafi'i atau yang sepemahaman dengan beliau. Tapi kalau saya pribadi Bapak dan Ibu, sebenarnya itu tidak terlalu bermasalah selama yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan bid'ah hasanah itu adalah bid'ah secara lughah saja. Ini kullu bid'atin dhalalah, ya semua bid'ah yang tidak ada dalilnya yang menyelisih Quran Sunnah dhalalah. Ada yang hasanah tapi yang mencocoki sunnah, seolah-olah beliau mengatakan begitu. Ada yang mencocoki Quran, ada yang mencocoki sunnah seperti sholat taraweh. Nah, itu bid'ah karena sudah lama nggak dikerjakan Rasulullah, tapi muncul lagi di zaman Umar. Nah, itu hasanah. Nah, selama beliau memaksudkan seperti itu, maka insya Allah tidak ada masalah Bapak dan Ibu. Ya, nah, itu hanya sekedar istilah, pengistilahan, beda dalam pengistilahan saja, tapi maksudnya insya Allah tidak beda. Wallahu a'lam. Demikian
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.